Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Apakah Pak Nanang sudah hadir ya, Pak Nanang ya? Sudah. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama tentunya sambutan dari Ketua Komunitas Smart Teacher yang dalam hal ini akan diwakili atau disampaikan oleh Bapak Nanang Wiwit Sumudarsono. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya guru-guru hebat. Selamat siang. Baik, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat siang menjelang sore bagi yang non-muslim. Alhamdulillah kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingganya pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam agenda webinar, yaitu khusus kita pembahasan pada bedah pembelajaran berdiferensiasi yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Eni Kuswati MPD yang sebagai beliau adalah salah satu daripada kurator di beberapa aplikasi platform pendidikan ya. Kedua, salawat teriring salam moga tetap tercurah limpahkan kepada beliau suatu hasanah kita, junjungan kita itu baginda Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung semua rekan-rekan guru-guru hebat yang pada hari ini menyempatkan diri dengan kesibukan kita masing-masing, kemudian dengan aktivitas yang cukup padat tentunya masih bisa menyempatkan untuk bergabung di webinar kita. Saya ucapkan selamat datang semuanya guru-guru hebat. Yang pertama, hormat saya kepada beliau, Ibu Dr. Eni Kuswati, dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan bersedia untuk memberikan ilmunya, berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Yang tentu ilmunya ini akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, agar kita semua bisa menerapkan ilmu yang diberikan nanti itu dalam keseharian kita, terutama kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya adalah mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya guru-guru hebat yang pada hari ini seharusnya yang memberikan sambutan adalah beliau Bu Eka ya, ketua kita di komunitas belajar Smart Teacher di platform Merdeka Mengajar. Rupanya Bu Eka ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan hari ini, beliau izin. Insya Allah nanti akan menyusul telat hadir gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah mari kita semuanya terus belajar, biarpun melalui metode daring, metode webinar, tapi yakin kita semuanya insya Allah akan mendapatkan banyak manfaat dari apa yang nanti disampaikan oleh beliau, Ibu Dr. Eni Kuswati ya. Untuk selanjutnya, saya tidak perlu berpanjang lebar. Kepada Bapak Ibu sekalian, Smart Teacher ini adalah komunitas belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar ya. Dia berdiri untuk semua lintas jenjang, baik dia PAUD, SD, SMP, ataupun SMA. Yang intinya adalah kita semuanya adalah ingin belajar, jangan pernah menyerah untuk mencoba, selalu mencoba dan terus mencoba agar setiap apa yang kita lakukan itu bernilai positif, bernilai baik sehingganya apa yang kita lakukan akan mendapatkan sebuah nilai khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai perjuangan untuk anak-anak didik kita menjadi insan-insan yang baik, bermartabat, berguna bangsa dan negara. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Smart Teacher yang ada di platform Merdeka Mengajar hari ini sudah
mengadakan webinar kurang lebih sekitar 4 kalau nggak 5 kali. Itu sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, nanti insya Allah akan segera lagi kita adakan webinar yang selanjutnya di pertengahan bulan 11. Ada nanti insya Allah akan kita kirimkan kembali di Smart Teacher semua agenda-agenda terkait webinar. Tidak pernah ada namanya biaya Bapak Ibu ya, tidak ada administrasi, artinya semuanya kita laksanakan secara gratis ya. Jadi nanti kalau ada mengatasnamakan bahwasanya Smart Teacher mengadakan sesuatu hal agenda webinar terus mereka minta, itu bukan dari Smart Teacher berarti Bapak Ibu. Karena Smart Teacher dalam hal ini mengadakan webinar, kita semua niatnya adalah belajar, berbagi, kemudian kita juga menerima masukan dari setiap peserta yang lain dan yang ini, kemudian itu semuanya adalah gratis Bapak Ibu ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari beliau Bu Eka. Mari kita semuanya merapat. Jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan pernah mengajar sebelum kita belajar. Itulah kira-kira moto dari Smart Teacher. Selamat bergabung dan tetap semangat Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu Smart Teacher, kurikulum Merdeka adalah suatu pendekatan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan jalur pendidikan mereka sendiri. Dan salah satu aspek penting dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi yang mengakui perbedaan individu, siswa, dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar. Nah, bagaimanakah tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Maka siang hari ini akan kita bedah apa itu isi dari semua materi kita ini. Telah hadir bersama kita yaitu narasumber Ibu Dr. Eni Kuswati SPD MPD. Beliau adalah pengawas SMP di instansi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Mejobo Melati Kidul, Kudus, Jawa Tengah. Beliau juga adalah seorang penulis modul perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar, Pusat Asesmen dan Pengembangan Bahan Ajar, Puspenjar. Nah, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau sehingga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Seperti tadi slogannya dari Smart Teacher, jangan mengajar sebelum belajar, jangan lelah untuk belajar. Baik, kami persilakan kepada Ibu Dr. Eni Kuswati untuk menyampaikan, memaparkan materi kita siang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari yang panas ini kita masih bisa duduk manis di depan laptop Bapak Ibu masing-masing untuk mendengarkan paparan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tidak luput saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Smart Teacher, mungkin Ibu Ketua dari Smart Teacher, Ibu Eka, dan para panitia lainnya, termasuk Pak Nanang yang sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa, juga Ibu Maya selaku moderator yang dalam hal ini sangat menarik sekali untuk menyampaikan prolog pembuka tadi. Terima kasih sekali lagi dari saya. Untuk Bapak Ibu semua yang hadir di Room Jimit pada hari ini, mudah-mudahan kondisi sinyal masih stabil dan bisa mengikuti sampai akhir. Untuk hari ini pasti panitia Smart Teacher, penyelenggara Smart Teacher membuka materi tentang
membedah pembelajaran berdiferensiasi. Membedah, kalau dengar kata membedah, saya mau membedah dulu. Bapak Ibu, apakah di kurikulum Merdeka yang memang sudah mengadopsi kurikulum Merdeka, apakah sudah masih menggunakan buku paket? Silakan ditulis di chatnya. Apakah masih menggunakan buku paket Kemdikbudristek yang tahunnya 2021? Silakan Bapak Ibu ditulis dulu di situ. Yang masih mengajar masih menggunakan buku paket Kemdikbudristek. Bukan Kemdikbudristek yang salahnya, bukan. Mereka benar. Masih ya. Lagi yang lainnya coba. Masih ya, hampir se-Indonesia Raya. Kebetulan saya juga banyak berkeliling dan memang masih, pasti jawabannya masih semua pakai buku paket. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ya terus dijawab enggak apa-apa Bu, masih saya juga masih melihat. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, buku paket yang Bapak Ibu pegang sekarang ini, saya pastikan buku itu tidak sesuai dengan CP yang dikeluarkan Beskap nomor 33 tahun 2022. Tidak sama. Di dalamnya materinya tidak sama dengan CP. Dengan CP Beskap tahun 2022 juga ruang lingkup materinya tidak sama. Karena di buku paket Kemdikbudristek yang tahun 2021 itu sebetulnya Beskap, Badan Standar Asesmen Kurikulum Nasional, kurikulum pendidikan itu tahun bla bla bla, saya lupa, tahun 2020. CP-nya tahun 2020. Dan pertama kali saya menyusun modul ajar sesuai dengan CP tahun 2020 yang bukunya ternyata Bapak Ibu pakai sekarang. Itu ternyata buku belum sesuai CP, dan buku itu rencananya waktu itu adalah akan diberlakukan di sekolah penggerak tahap 1, PSP tahap 1. Dan buku itu sebetulnya buku capaian pembelajaran yang penyederhanaan kurikulum K13 yang waktu itu rencananya untuk mengejar learning loss setelah masa pandemi Covid. Itu anak-anak harus mengejar materi, waktu itu bukan mengejar materi, mengejar pembelajaran, kemudian dengan mengurangi beberapa materi-materi yang tidak begitu penting, kemudian menjadi beberapa materi yang mungkin sudah dipilah-pilah oleh Beskap dan diuji publikkan. Dan seiring berjalannya waktu, CP-nya berhasil dibuat, kemudian buku itu dibuat dan launching 2021, dan buku itu sudah lewat 2 step, 2-3, bahkan 3 step revisi. Kebetulan saya juga merevisi mapel IPS khusus SMP di Puskurjar yang terakhir bulan Juli. Nanti ada revisi tahun 2024 akan diluncurkan, tapi ternyata yang PKN sudah keluar duluan, karena tershare gitu ya, yang lainnya belum, nanti diterbitkan tahun 2024. Jadi kalau Bapak Ibu masih pakai buku paket Kemdikbudristek yang ada di yang Bapak Ibu pegang, maksud saya itu sebetulnya buku bukan pegangan guru, tetapi buku untuk salah satu sumber belajarnya siswa, salah satu sumber. Pada akhirnya ketika kok nggak sama ya dengan ruang lingkup CP dari Beskap yang ada di buku tersebut, Puskurjar juga tidak menyalahkan itu, Puskurbuk tidak menyalahkan itu, karena buku itu memang waktu itu adalah untuk penyederhanaan RPP tahun 2020. Saya masih ada tuh surat undangannya. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan buku itu, ya memang beberapa step tertinggal. Kalau Bapak Ibu menggunakan buku itu sebagai patokan mengajar. Jadi misalnya bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 1 materinya ini dulu, ngikutin yang di buku paket. Itu sebaiknya mulai sekarang, karena hari ini mendengar, skip buku itu, biarkan buku itu menjadi salah satu sumber belajar siswa. Itu ya, perlu Bapak Ibu ingat. Kalau bisa Bapak Ibu bisa lihat lagi di kata pengantar. Semua Bapak Ibu bisa lihat di kata pengantar, di situ tertera capaian pembelajaran tahun 2020 loh. Nah, padahal yang sekarang tuh 033 tahun 2022. Jadi buku itu tidak sesuai dengan CP. Makanya banyak teman-teman yang berkomentar ketika saya ke wilayah-wilayah, beberapa wilayah, hampir 1 tahun ini banyak sekali menyampaikan,
Kok pantesan ya Bu, nggak sama dengan ruang lingkup CP? Iya, memang nggak sama karena buku itu dibuat berdasarkan CP tahun 2020. Berapa step tertinggal? 3 step tertinggal, begitu ya. Saya senang sekali, makanya walaupun ini sistemnya gratis atau bagaimana, saya senang sekali dengan penyelenggara Lampung Tengah Smart Teacher, itu luar biasa. Saya suka sekali sehingga saya bisa berbagi untuk yang sesuai dengan apa yang seharusnya Bapak Ibu guru lakukan. Dan di situ materinya tuh apa ya? Masih sama K13, coba Bapak Ibu bisa lihat, ya kan? Masih sama dengan buku K13. Apa bedanya nih Kurmer sama K13 kan gitu. Pasti Bapak Ibu asli berpikir seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu mengenai bukunya dulu ya, yang sesuai dengan CP. Ternyata buku Kemdikbudristek tahun 2021 itu memang mereka tidak salah. Kenapa kok diluncurkan Bu? Ya nggak apa-apa, sebagai salah satu sumber belajar siswa kok, gitu. Tapi bukan panduan guru untuk mengajar. Panduannya sudah jelas, mengikuti acuan capaian pembelajaran. Baik, baik Bapak Ibu, saya kasih simulasi dulu. Simulasi mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan saya sedang mengajar ya, tapi bukan mengajar Bapak Ibu, bayangkan karena saya kalau ke wilayah langsung itu saya langsung simulasi ke siswa-siswa. Langsung ke siswa, ada siswa di situ atau bila perlu saya masuk ke kelasnya. Ketika itu tempatnya di sekolahan, saya masuk ke kelas, saya ngajar di situ. Bagaimana teknik pembelajaran diferensiasi yang sangat mudah. Bapak Ibu, satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu guru sebetulnya itu tidak usah dipusingkan dengan menyusun menyusun soal-soal untuk asesmen diagnostik, itu tidak usah ya. Karena memang sudah tidak ada di PSP tahap kedua, asesmen diagnostik itu sudah hilang. Diganti asesmen awal ya. Jadi kalau masih ada yang Bu Eni atau siapapun asesmen diagnostik, aduh aku harus buat asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu sudah tidak ada, tapi diganti dengan istilah asesmen awal dan mana implementasinya sangat berbeda. Beberapa kasus tentang asesmen diagnostik makanya dihilangkan karena yang menyusun asesmen diagnostik itu sebetulnya bukan orang asal-asal saja, tapi mereka harus seorang psikologi. Karena banyak kasus ternyata setelah asesmen diagnostik dilakukan, ada beberapa miss. Artinya kalau di kedokteran itu ya, tesaurusnya di kedokteran itu malpraktek. Nah gitu, artinya malpraktek, salah mendiagnosa. Seperti banyak kasus pokoknya, karena saya mohon maaf saya mengiyakan karena beberapa tempat yang sudah saya singgahi mereka beberapa mengakui iya Bu, saya kira saya sudah memetakan 3 bentuk untuk anak ABK reguler sama anak CIBI, siswa istimewa bakat istimewa. Ternyata ketika saya membuat asesmen diagnostik anak-anak lewat Google Form keren Bu, iya keren. Tapi ternyata Bu yang jawab juga orang tuanya, yang jawab juga temannya, bahkan dia asal klik-klik saja, tidak sesuai dengan kenyataan. Berikutnya lagi pemetaan melalui model seperti itu, ternyata ada anak menjawab asal-asal saja, lihat temannya tidak sesuai dengan dirinya. Nah maka itu diubahlah menjadi asesmen awal, di mana asesmen awal ini diterapkan di setiap pembelajaran, awal pembelajaran materi itu. Jadi sebelum kita mengajar itu kita tidak usah repot-repot bikin beberapa soal untuk anak-anak ini tidak usah. Kita langsung responsif ya. Kalau di diferensiasi itu ada responsif, langsung interaktif begitu. Contoh nanti saya contohkan. Saya contohkan langsung ya simulasinya supaya agak cepat, jadi lebih banyak nanti Bapak Ibu tanya jawab mungkin. Contoh saya ambil materi relasi dan fungsi. Contoh relasi dan fungsi. Pada zaman sebelum mindset baru, mindset lama, paradigma lama, mereka apa itu yang dimaksud? Asesmen mantiknya, apa yang dimaksud dengan relasi? Apa yang dimaksud dengan fungsi? Nah, itu deng-deng, ya, tek-tek, deng-deng, itu namanya bukan pemantik, itu sudah bentuk soal, dan itu nanti tidak akan membuat anak berpikir tapi bingung karena nggak tahu. Nah, kemudian ada juga yang membuat soal untuk mengetahui gaya belajar mereka, itu juga sebenarnya nggak perlu banget dalam strategi dan teknik pembelajaran diferensiasi, nggak perlu.
Yang pertama dilakukan adalah mungkin teman-teman saya bosan ya, kalau ada yang di grup ini bosan sekali Bu Eni ngomongnya itu melulu. Tapi sekarang saya ganti materinya relasi dan fungsi. Kalau di komunitas IPS saya pakai lembaga sosial, tapi ini relasi dan fungsi matematika. TP1, TP7.1, 71.4 kalau nggak salah relasi dan fungsi. Nah, pertama yang dipertanyakan ke siswa saat asesmen awal, saya tanya sama anak-anak semua. Bapak Ibu bayangkan saja ya, imajinasinya saya sedang mengajar anak-anak. Anak-anak, kemarin Ibu ada kegiatan di rumah saudara. Di rumah saudara, Ibu berkumpul. Ada saudara, ada adik, ada kakak, bude, bibi, dan banyak-banyak. Kumpul di satu tempat karena keponakan saya sedang khitanan, sunatan ya. Nah, terus di situ banyak tuh semua saudara-saudara saya kumpul, juga ada kerabat-kerabat saya dari pekerjaan saya, ada teman kerja sejawat dan lain-lain juga pada datang. Saya bilang begitu. Nah, kalian pernah nggak? Nah, itu untuk pengen tahu seberapa mereka memahami ini. Jadi asesmen asesmen awal bisa berupa pertanyaan, bisa berupa narasi. Jangan bertanya tentang apa yang dimaksud, jangan ya. Apa yang dimaksud relasi, jangan. Kemudian mereka menjawab. Saya bertanya, kalian pernah nggak mendatangi satu kegiatan kondangan atau kakakmu menikah atau saudaramu menikah atau kalian pernah hadirkan ulang tahun atau reuni gitu. Pernah. Reuni sih nggak pernah ya. Mungkin di SD nggak ada. Pernah. Kemana? Saya tanya. Saudara sepupu sunatan, Bu. Ya. Kamu? Saya pernah, Bu, ikut Ibu hadir arisan. Oke. Saya pernah, Bu, ikut piknik ayah saya. Oh iya. Kemana? Enggak tahu, satu kerabat temannya ayah semua gitu. Oh ya, sekarang kamu bisa nggak menyebutkan satu nama atau paman, bibi atau siapapun, satu nama atau teman atau siapapun, kolega, teman kerja atau apapun yang teman kerjanya ayah atau ibu kamu yang ketika kamu diajak, satu aja, atau di komunitas saat kondangan atau sunatan, saya bilang gitu, sebutkan satu yang menurut kamu itu relasi, saya bilang gitu. Anak-anak itu menjawab, ini fakta ini, sudah saya lakukan berkali-kali di suatu tempat. Dia menjawab, ada Bu, siapa sama siapa? Saya sama ibu saya. Oh ya, relasi ya. Dalam hati saya relasi, tapi saya tidak sampaikan. Iya betul enggak? Yang belakang terus menjawab, saya sama ibu, saya sama bapak, saya sama adik saya sama teman saya, ayah saya sama temannya lagi. Oh, berarti dia paham relasi tuh. Nah, tapi belum paham konsep relasi itu apa, tapi dia paham yang saya maksud relasi seperti apa. Itu relasi. Setelah saya tanya jawab, ada anak yang diam belum paham. Saya coba sekarang, mungkin kamu pernah ikut ke pasar, saya bilang gitu. Di satu toko, orangnya, penjual toko itu akrab sekali dengan ibumu, sampai peluk-peluk, gini. Nah, menurut kamu itu disebut relasi atau bukan? Nah, dia jawab, relasi Bu. Nah, yakin? Enggak sih, enggak yakin. Nah, dia jawab relasi, tapi dia jawab enggak yakin. Oke, seperti itu. Setelah selesai mereka menjawab, itu namanya asesmen awal. Ada anak yang cepat bisa nangkap, ada anak yang bisa menjawab dengan alasannya. Itulah yang dimaksud asesmen awal, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka untuk mempelajari materi relasi dan fungsi. Berikutnya lagi, saya tidak menjelaskan relasi itu apa, belum, biarkan mereka. Ayo, sekarang kalian keluar semua, keluar, saya bilang, keluar, carilah sesuatu yang kamu sukai. Kamu boleh ambil apa aja yang kamu sukai. Mereka keluar, ada yang ambil pulpen, ya. Kamu kenapa nggak keluar? Saya mau ambil pulpen, Bu. Saya buku, Bu, kertas. Oke. Saya pensil, ya. Yang lain keluar. Kamu ambil apa? Saya ambil ini. Banyak pokoknya mereka ambil sesuatu, ada ambil kotak tisu yang di mejanya gurunya dan lain-lain. Kemudian ada yang langsung ngambil kantong dia, seret, uang. Dia pegang uang. Ini uang, gitu kan. Iya, nanti saya kasih contohnya. Saya share nanti satu contoh asesmen AA. Maksud saya pembelajaran diferensiasi 4 elemen.
Uang. Semua, terus lihat temannya uang. Tapi uang semua dia ambil. Nah, ini masih moda meniru ini. Ya, ambil uang. Setelah selesai, sekarang yang ambil uang, saya tanya, ambil uang, kenapa kamu suka uang? Karena uang bisa untuk beli macam-macam, Bu. Nah, bisa untuk beli ini, beli itu. Kamu untuk beli apa? Beli ini, beli itu. Wow, dia udah sedikit memahami arti fungsi. Kenapa kamu suka pulpen? Suka, Bu, karena saya suka menulis. Bagus. Kenapa kamu ambil tisu? Ya, karena saya sering keringetan, jadi saya suka tisu. Alasannya anak macam-macam. Itulah yang dimaksud diferensiasi konten. Konten yang mau dipelajari, relasi dan fungsi, tetapi konten yang akan dia pelajari berbeda-beda. Itu konten. Kemudian kita tidak perlu ribet-ribet lagi untuk mencari tahu gaya belajar. Nanti di tengah proses pembelajaran kita akan tahu dia gaya belajarnya seperti apa. Ya. Kemudian setelah selesai, itu yang ngambil uang banyak sekali. Banyak sekali. Saya bagi mereka, anak-anak sekarang kalian bentuk kelompok ya. Saya bilang gitu. Ada yang nggak bisa, saya refleksi terbimbing dulu. Saya minta mereka untuk mencari, karena dia bingung cari apa. Ada pasti. Yang bingung ya, yang mungkin mohon maaf perlu intervensi khusus. Sudah selesai, anak-anak sekarang yang ngambil bendanya sama, silakan satu kelompok, saya bilang gitu. Yang ngambil bendanya sama, silakan satu kelompok. Di kurikulum Merdeka, pembelajaran diferensiasi yang membentuk kelompok bukan gurunya. Kalau yang membentuk kelompok adalah gurunya, itu namanya bukan diferensiasi atau belum merdeka belajar, karena masih merdeka kolonial belajar, karena masih di instruksi guru. Jadi, mereka memilih barang yang dia suka, tetapi mereka berkelompok sesuai dengan barang yang mereka pilih. Itulah diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, pembagian kelompok. Ada kelompok, ada individu. Nanti faktanya ada anak yang memilih satu, berbeda dengan temannya. Biarkan dia sendirian, berarti dia ada kalanya belajar kelompok, ada kalanya dia belajar sendiri. Nanti yang uang sama uang, kumpul semua uang. Yang buku sama buku, yang pulpen sama pulpen, yang pensil sama pensil. Paham ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bayangkan dari gambaran saya. Kemudian setelah membentuk kelompok terjadi pembengkakan kelompok. Uang banyak sekali. Saya klasifikasikan lagi. Yang uangnya nilai nominalnya 5.000 sama 5.000. Yang 1.000, yang 10.000 sama 10.000. Yang 20.000 sama 20.000 dibagi lagi. Jadi pembentukan kelompok di pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan apa yang disukai mereka dan apa yang mau mereka pelajari. Bukan dari gurunya. Ya. Bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ayo 1, 2, 3, 4, 5. 1 sama 1, 2 sama 2. Atau absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 5, 6 sampai 10 kelompok 2. Bukan. Kelompok dibentuk berdasarkan apa yang ingin dia pelajari dan apa yang dia sukai. Setelah selesai, mereka membentuk kelompok, kemudian mereka diberi tugas. Jadi LK-nya itu tidak perlu ribet bikin LK. LK-nya mereka sendiri, karena mereka ada yang uang berarti 10.000, berarti LK dia mencari tahu fungsi tentang uang 10.000. Fungsinya untuk apa? Nah, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi LK-nya itu ya itu. LK-nya hanya instruksi. Kalau mau pengen LK, LK-nya hanya lembar kosong yang saya kasih tulis gitu kan. Coba cari tahu fungsi barang yang kamu sukai. Bikin sendiri. Mereka cari tahu sendiri. Eksplorasi konsep sendiri. Contoh, anak-anak kamu yang 5.000, kelompok 5.000 mana? Ini Bu, saya. Nah, sekarang kamu cari tahu fungsi uang 5.000. Uang 5.000 untuk apa? Saya bilang gitu. Jangan bilang fungsi dulu. Uang 5.000 untuk apa? Bisa untuk beli apa? Cilok Bu, nggak boleh. Emang cilok itu 5.000 satu. Kan cilok itu kan 5.000 banyak, nggak boleh. Kamu harus cari tahu 5.000 nilai nominalnya sama dengan barang, harga barangnya. Apa ya Bu? Kaleng Coca-Cola, satu kaleng Coca-Cola ya. Silakan kamu cari tahu uang 5.000 untuk apa. Kamu juga sama uang 10.000 untuk apa, kamu uang 20.000 untuk apa. Nggak boleh kerupuk ya, karena itu masih kembali. Minimal kamu ambil harga yang sesuai dengan uang nominal yang kamu pegang. Misalnya 10.000 ya mungkin bisa untuk beli buku tulis. Nah, saya bilang gitu. Atau kotak pensil, minimal harganya di bawah selisih sedikit. Misalnya 9.750 kalau 10.000 atau 10.500, enggak apa-apa ya, saya bilang gitu. Mereka paham.
Kemudian kamu yang pensil, coba cari tahu pensil itu terbuat dari apa, saya tanya. Itu Bu, grafit. Nah, apakah cuma untuk menulis? Gitu. Bisa nggak untuk lainnya? Beda lagi dia, saya kasih pertanyaan beda lagi. Dia LK-nya beda dengan yang 10.000 tadi, dengan uang. Mereka cari tahu. Selesai, mereka cari berkelompok, mereka tahu tugas mereka, saya tanya sama mereka untuk diferensiasi prosesnya. Kamu mau cari tahu pensil yang kamu akan cari tahu grafit itu untuk apa aja fungsinya? Untuk apa aja, saya tidak sebut fungsi dulu. Untuk apa aja? Silakan cari tahu lewat apa? Internet, Bu. Oke. Terus kamu yang uang mau lihat dari mana? Uang nominal 5.000 untuk mau dari YouTube Bu boleh. Yang kamu yang kertas, suka kertas, mau cari tahu dari mana? Dari buku boleh Bu? Boleh. Bu, saya nggak bawa buku, saya nggak bawa laptop, nggak bawa HP, nggak bawa apa-apa, nggak boleh bawa HP. Boleh nggak Bu saya tanya-tanya di perpus? Boleh. Bu, boleh nggak saya tanya sama guru lain? Boleh. Bu, boleh saya baca buku tapi saya nggak punya buku Kemdikbudristek 2021 misalnya. Tapi saya pernah lihat di buku K13 ada ambil. Nah, jadi materi itu silakan mereka cari sendiri dimanapun yang dia pernah lihat ataupun yang pengen dia ketahui. Dari apapun. Jadi bukan kita yang mengkelompokkan kamu nanti YouTube. Karena kamu senang YouTube itu bisa fatal. Karena kita sebagai manusia sampai detik ini, sampai hari ini Bapak Ibu merasa nggak? Kadang-kadang kita juga senang lihat YouTube ya, gaya belajar kita pakai audio ya, pakai visual. Kadang kita senang baca, kadang kita senang hanya mendengarkan. Kadang kita senang lihat gerak-gerik. Nah, jadi tidak bisa diplotkan. Biarkan mereka nanti kalau ternyata sudah berkali-kali materi dia suka sekali nonton YouTube, berarti memang gaya belajar dia audio dan visual. Berkali-kali dia ditanya tidak bisa, suruh presentasi tidak bisa ngomong, tapi dia bisa mempraktekkan, berarti dia kinestetik. Nah, gitu ya Bu. Jadi bukan ditentukan di awal, biarkan dia berproses. Nah, kemudian kita tidak bisa menjudge di depan, hanya berdasarkan soal-soal yang kita buat, dan itu akan menjadi malpraktek. Nah, kemudian berikutnya setelah diferensiasi proses, mereka eksplorasi, mencari tahu sendiri, dan lain-lain. Setelah selesai, sudah kalian dapatkan? Sudah. Nah, sekarang diferensiasi produk. Kamu sudah mencari tahu 5.000 untuk apa, ini untuk apa? Iya. Fungsinya untuk apa? Untuk apa? Iya, sudah Bu. Mau kamu paparkan dengan cara apa? Saya pakai PPT boleh Bu? Boleh. Bu, saya pakai video aja ya Bu. Saya malu kalau ngomong. Saya videokan, halo. Saya kelompok dari uang nominal 5.000. Saya menemukan 5.000 adalah fungsi untuk membeli 1 kaleng Coca-Cola Aqua. Boleh Bu pakai video di? Boleh. Bu, saya ngomong langsung boleh Bu, karena saya nggak senang nulis. Boleh. Jadi itulah diferensiasi produk. Produk di dalamnya aja beda-beda, isinya kontennya, prosesnya mereka mencari tahu juga beda, produknya juga beda-beda. Terserah mereka. Dan LKPD-nya yang saya instruksikan beda-beda berdasarkan barang yang dia sukai. Itulah yang dimaksud diferensiasi 4 elemen. Konten, proses, produk, dan lingkungan. Lingkungan digunakan, lingkungan sekolah, lingkungan kelas, media-media yang ada di sekitar. Jadilah pendukung proses pembelajaran. Apapun lingkungan dijadikan proses pembelajaran, di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekilas dari saya seperti itu, anak-anak akan lebih paham apa itu relasi dan fungsi. Kemudian setelah anak-anak ada yang tidak paham, ada yang bisa dengan bahasa sendiri, berarti relasi itu adalah, fungsi itu adalah, ada yang salah, kita baru memberikan elaborasi pemahaman. Saya kasih tahu, baru anak-anak tadi ada yang bilang bahwa fungsi dari grafit adalah untuk pensil alis, tapi ternyata salah. Pensil alis itu beda, bukan grafit. Nah, misalnya ini contoh aja, kita baru meluruskan hal-hal yang bagi mereka belum diketahui, udah diketahui tapi masih ambigu, belum betul ya. Jadi guru yang memberikan elaborasi. Jadi kesimpulannya adalah kalau di K13 itu adalah abstrak ke konkret. Kalau kurikulum Merdeka dari konkret ke abstrak. Nah, itu ya. Seperti itu. Gambaran pembelajaran berdiferensiasi 4 elemen. Bapak Ibu, kalau yang masih berminat untuk
memahami semua mapel, saya ada sih fase D. Fase D itu semua mata pelajaran ada di situ. Untuk materi-materinya yang memang breakdown dari CP itu ada semua, ATP-nya sudah lengkap, tinggal pakai di situ. Materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya, karena semua berdasarkan dari pengalaman kehidupan dia yang ada di sekitar dan dia sukai. Bukan guru yang ngasih materinya beda-beda, bukan. Misalnya materi relasi dan fungsi, anak yang mohon maaf yang Bapak Ibu klasifikasikan ABK itu hanya memahami konsep relasi fungsi. Anak yang agak pintar sedikit dia bisa menganalisis, yang lebih pintar lagi harus menjelaskan mengapa disebut relasi dan fungsi. Wah, bukan begitu. Ya, materi tetap sama diberikan, ya, tetap sama. Terus kemudian ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu bersifat proaktif. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, kan saya share ini ya. Apa yang tadi saya sampaikan di sini jelas sekali tertulis di sini. Jadi gambaran tadi saya simulasi gambaran itu di sini ada tulisannya, ada. Oh iya, berarti harus begitu. Oh, harus begitu gitu ya. Menekankan pada kualitas daripada kuantitas dalam pembelajaran berdiferensiasi, kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang dipaksakan. Jadi yang bikin LK bukan gurunya, tapi biar mereka sendiri sejauh mana mereka bisa melakukan pencarian inquiry learning-nya. Biarkan mereka, saya kasih tugas. Apa fungsi uang 5.000? Biar dia cari tahu sendiri begitu ya. Nah, kemudian jadi bukan anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugas diberi tugas yang lebih berat lagi, kerjakan lagi, bukan. Ya, kemudian berikutnya lagi. Mohon maaf Ibu, untuk PPT-nya slide-nya mohon ditampilkan. Ini tuh sudah tampil di saya. Di saya sudah tampil, Bu. Di saya sudah tampil ya. Stop sharing ya. Slide-nya belum berganti tadi, Bu. Iya, masih judul biru itu? Udah berganti, Bu? Sudah berganti, Bu? Belum, Bu. Belum tampil. Oh iya, kenapa ya? Sinyal mungkin ya, Bu ya? Mungkin sinyal ya? Mungkin sinyal, mungkin. Coba saya ulangi lagi. Mungkin sinyal ya? Nah, ini dia kendala. Terlihat ya, Bu? Terlihat nggak ya? Belum. Sudah. Ya. Belum? Tadi udah nanya ya, Bu. Ini proses belajar mengajar sudah kelihatan, hakikat pembelajaran. Sudah, Bu. Sudah pindah slide? Ya, sudah ganti. Kayaknya kalau saya slide show dia tidak mau geser, Bu. Jadi biarkan kecil begini ya, tapi terlihat nggak teman-teman ya? Kecil tapi bergantian. Makanya itu kalau saya slide show dia nggak mau ganti, lama ganti tapi mungkin loading lama ya, Bu. Nggak apa-apa. Nah, ini tadi bersifat proaktif. Guru secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Tadi di awal pembelajaran ya, Bu ya, di awal pembelajaran. Bukan di awal tahun dengan memeta-metakan, bukan. Jadi bukan menyesuaikan pembelajaran dengan peserta didik ya sebagai reaksi dari evaluasi hasil tes apa kemudian dikelompokkan, bukan, tapi langsung saja ke kelas untuk bisa melihat. Aslinya ini loh Carol Ann Tomlinson ya, yang beredar itu saya juga tidak tahu, ada beberapa miskonsepsi, akhirnya diadopsinya jadi berubah. Berakar pada asesmen ya, guru selalu mengakses para peserta didik dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran, sehingga berdasarkan hasil asesmen guru dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan mereka. Ya tadi dia belajar mau dengan uang 5.000 dia belajar itu. Saya menyesuaikan mereka, bukan mereka menyesuaikan saya. Ya, begitu. Menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 4 unsur atau 4 elemen yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dalam mempelajari tentang materinya, ya, yang dia materinya tadi milihnya ada uang, ada ini, terserah mereka. Kemudian minatnya mau lihat kemana, ya, gaya belajar mereka mau pakai video atau apa. Keempat unsur yang disesuaikan adalah konten, apa yang mau dipelajari, proses bagaimana dia mempelajari yang dipelajarinya, dan produk apa yang dihasilkannya setelah dia mempelajarinya.
Dan dari lingkungan belajarnya, iklim belajarnya, lingkungan sekitar bisa mendukung pada produk dia. Nah, itu ya. Kemudian berorientasi pada peserta didik. Nah, ya, ini nanti baca sendiri, kalau saya baca nanti kelamaan ya. Merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Jadi guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk kadang-kadang belajar bersama, kadang-kadang dapat juga belajar sendiri karena pengelompokannya tadi yang disukain dia cuma dia sendiri, dia cuma satu, ya udah dia belajar sendiri. Nah, dia belajar kadang dia bersama dengan temannya karena barang yang dipilihnya, materi yang di barang yang dia ambil, yang disukainya sama dengan temannya, jadi dia harus belajar berkelompok. Itu sudah terlihat sekali di sini, ya. Jadi jumlahnya tidak harus sama ya, bisa aja lebih banyak, bisa aja lebih kecil. Tapi kalau terlalu banyak kita kita kelompok-kelompokkan lagi dalam jumlah yang lebih kecil. Kemudian bersifat hidup, guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus ya untuk menyusun tujuan kelas maupun individu daripada peserta didik. Guru memonitor bagaimana pembelajaran yang dapat cocok dengan para peserta didik dan bagaimana kita menyesuaikannya. Kemudian prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Prinsipnya itu satu, asesmennya berkelanjutan terus dari awal, tengah, sampai akhir. Kemudian pembelajarannya responsif. Kepemimpinan dan rutinitas kelas terjaga. Kemudian kurikulumnya berkualitas dan lingkungan belajar mempengaruhi prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Adanya pembelajaran berdiferensiasi karena adanya keragaman peserta didik. Jadi kalau aku pernah lihat PPT ya, itu pembelajaran diferensiasi itu apa? Minat, kesiapan belajar, konten. Aduh, itu keliru. Itu keliru itu ya. Yang benar minat, kesiapan belajar, profil belajar itu termasuk keragaman peserta didik. Karena ada keragaman peserta didik, maka perlu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa pembelajaran berdiferensiasi elemennya? Konten, proses, produk, lingkungan belajar. Nah, kemudian dipadukan menjadi elemen berdiferensiasi dan keragaman peserta didik. Ini lihat, pembelajaran peserta didik, konten, proses, produk, lingkungan belajar untuk mendukung kesiapan dilihat dari kesiapan belajar, minat, dan proses belajarnya. Ya, di sini nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian penilaian pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan 3P, penampilan, proses, dan progres ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Penampilan mengacu pada pencapaian peserta didik terhadap kriteria yang telah ditentukan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, KKTP. Nah, kemudian penilaian proses, penilaian terhadap kebiasaan peserta didik dalam mengerjakan tugasnya, kebiasaan. Nah, kebiasaannya dia apa? Dia selalu lihat itu pakai YouTube, dia selalu baca buku ya. Dan keterlibatan dalam pembelajaran selama mengikuti proses pembelajaran. Sementara penilaian progres adalah penilaian untuk melihat kemajuan peserta didik dari tugas pertama sampai tugas terakhir. Melalui berbagai tugas, guru dapat memberikan penilaian proses. Penilaian proses tersebut dikumpulkan menjadi hasil belajarnya dia. Tidak perlu sumatif, tidak apa-apa. Ketika kita sudah yakin dengan proses belajar formatif ya, kita tidak perlu asesmen sumatif. Kalau kita masih ragu dengan anak-anak ini bisa apa enggak kita kasih asesmen sumatif, enggak apa-apa. Dan asesmen sumatif tidak harus berupa pertanyaan tertulis, tidak berupa namanya ulangan PTS atau PAS itu apa namanya, enggak apa-apa. Individu guru. Dan asesmen sumatif tidak perlu diberikan oleh semua anak. Saya nih kurang yakin dengan Ibu Maya. Misalnya ini jangan Bu Maya deh. Saya kurang yakin dengan kelas saya kurang yakin dengan yang namanya Ridwan. Kok saya sanksi dengan dia ya? Nah, aku mau kasih dia tes sumatif. Nah, boleh. Tapi aku sudah yakin dengan Bu Maya, dengan Maya. Oh, dia rajin banget, bagus. Aku udah yakin ditanya juga castis-cus kalau setiap proses pembelajaran, saya yakin dia tidak perlu saya asesmen asesmen sumatif. Asesmen sumatif diberikan untuk mengukur mereka. Saya yakin nggak dia sudah bisa atau belum. Nah, gitu ya. Jadi tidak harus semua, apalagi bersama-sama satu kabupaten atau satu MGMP sama semua soalnya dibuat MGMP dipakai semua sekolah. Aduh, tidak ya, dibuatnya oleh sekolahan sendiri, komunitas belajar sekolah. Begitu ya. Mungkin ini kesimpulan terakhirnya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu diferensiasi konten.
what to learn, apa yang mau dipelajari, berdiferensiasi proses, how to learn, berdiferensiasi produk, how you learn, ya. Nah, di situ satu skenario terdiri dari 3 elemen tersebut, 4 elemen. Satu skenario terdiri dari 4 elemen. Satu skenario bisa lebih dari 2-3 pertemuan. Nah, gitu. Jadi bukan pertemuan materi fungsi dan relasi fungsi, konten aja. Nanti materi berikutnya, proses saja. Oh, materi bilangan nanti produk saja. Tidak. Tapi berkesinambungan, berurutan, konten, proses, produk. Itu jadi satu rangkaian. Satu skenario RPP, ya, satu skenario RPP bisa 3 atau 4 pertemuan. Tergantung mereka fast learner atau slow learner. Ya, jadi bukan misalnya materi relasi dan fungsi. Konten aja. Nanti materi bilangan, konten juga. Kemudian materi apa lagi? Proses saja. Materi lain lagi, desimal, produk saja. Tidak ada, tapi berkaitan. Materinya satu, bilangan, ya ada konten, proses, produk. Kan berurutan, berkesinambungan. Itu yang sebenarnya. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan dulu kepada Bu Moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Eni yang sudah menyampaikan, memaparkan bedah literasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi ini ada sedikit pertanyaan sebelum nanti untuk Bapak Ibu peserta yang lain, ya. Silakan yang masih bertanya-tanya tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya cuplik dengan yang Ibu sampaikan tadi di awal, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan kesiapan belajar awal, minat siswa, dan profil belajar siswa. Nah, untuk ketiga itu berkaitan dengan diferensiasi konten, ya Bu, ya? Iya. Nah, kemudian yang terakhir tadi Ibu menyampaikan bahwa untuk asesmennya, penilaian proses dan progres itu tidak perlu ada asesmen sumatif ketika sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak harus, iya Bu. Iya, tapi bagaimana dengan kondisi saat ini masih terjadi asesmen sumatif itu soalnya dibuat bersama, Bu. Fenomena. Ya, masih asesmen sumatif. Betul. Berarti kalau yang asesmen diagnostik tadi sudah nggak kepakai, ya Bu? Iya, sudah tidak ada. Tidak terpakai. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di sekolah kami ini 2 tahun ini melaksanakan kurikulum Merdeka. Yang tahun pertama Merdeka berubah, untuk tahun ini Merdeka berbagi. Namun saya sendiri secara pribadi belum begitu menguasai sih Bu sebenarnya. Begitu tadi Ibu menyampaikan itu, di awal tadi saya berpikir bagaimana ya pembelajaran diferensiasi itu yang tertuang dalam modul ajar gitu. Apakah setiap siswa itu tertuang? Ternyata itu enggak seperti itu, ya Bu, ya. Jadi berdasarkan kontennya, prosesnya, dan produknya diterapkan what to learn, how to learn, and show you learn. Ya, ada 4. Baik. Nah, ini ada Bapak Hotman Edward Pangambean mengatakan, tapi kenyataannya masih ada tim penyusun soal seprovinsi, berarti masih menyamaratakan kemampuan siswa dan tidak sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, ya Bu, ya, Pak Hotman. Betul. Ya, Bu. Bagaimana Bu dengan yang demikian itu, Bu? Iya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu Maya, luar biasa. Ibu PSP tahap 2 ya, sudah ke tahun kedua ya Bu ya? Iya, tahun kedua, Bu. Iya. Ibu, sebelumnya saya, Bapak Ibu mohon maaf, saya off cam ya. Layar laptop saya tuh kok muka kok merah banget gitu. Mungkin layarnya yang jelek. Jadi mohon maaf kalau saya off camera. Tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bu Maya dan teman-teman semua ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi memang faktanya di lapangan Ibu dari tahun 2001 ya, PSP tahap 1, terus kemudian sampai terakhir ini ya, saya melihat memang
masih banyak yang miskonsepsi. Itu terjadi karena beberapa pihak tidak mengetahui secara jelas, dan ada beberapa pihak pula yang ada faktor intern sendiri, faktor eksternal sendiri ya. Nah, ada. Jadi memang itu kejadiannya ada seperti itu. Tapi untuk menyikap banyak, pokoknya hampir banyak. Masih ada MGMP yang menyusun soal dipakai bersama. Masih ada keputusan kabupaten atau kota mengadakan sumatif bersama ya Bu ya, masih ada ya. PAS bersama, PTS bersama. Bahkan lebih ngerinya lagi yang buat MGMP yang menyusun soal 5 orang apa 10 orang itu dipakai untuk semua sekolahan, dan kasihan sekolah yang ya Bu ya. Aduh, kasihan banget. Bisa logika banget, bisa kita logika bersama. Iya benar juga ya. Padahal siswa kita yang tahu kan kita ya. Terus capaian pembelajaran itu kayak naik tangga ya. Siswa saya di kelas saya, sekolah saya itu, bahkan di kelas saya itu hanya di step sampai ketiga karena aduh berangkat aja susah, pada bolos gitu ya Bu, ada kan? Beda dengan sekolah yang masuk terus, anaknya rajin-rajin, ada beda gitu. Terus kemudian soalnya disamakan dengan MGMP. Apa yang terjadi? Anak-anak itu mungkin kan tidak bisa menjawab karena ya tadi akhirnya mereka gurunya katrol nilai lagi, mulailah K13 muncul lagi, katrol nilai karena bingung. Bu ada loh sekolahan Bu, disusul aja baru bisa mau berangkat ya Bu anaknya ya. Bagaimana mau sama dengan kelas-kelas yang lain, sekolah lain? Mohon maaf ya, kita kan zonasi ya. Jadi memang semua sekolah sama, tapi tetap mempengaruhi kok. Sekolah-sekolah yang di ring kota itu agak beda dengan yang pelosok. Yang di pelosok itu aduh, berangkat aja itu susah sekali. Kadang-kadang harus jemput gini-gini. Nah, kalau kita samakan sekali lagi itu tidak mungkin. Karena dalam kurikulum Merdeka itu kita pakainya fase seperti level. Ya, misalnya mapel IPS, mapel tadi relasi fungsi ya. Matematika itu ada 27 CP yang di breakdown, ATP yang di breakdown ada 27 yang di breakdown, dan itu stepnya satu-satu, 1, 2, sampai 27, 3, 27 kan 27 itu nanti kelas 9. Terus, nah kalau sekolah disamakan, nggak mungkin karena kondisi sekolah beda-beda, kondisi karakteristik sekolah, setiap sekolah beda-beda, nggak bisa disamakan. Makanya sebetulnya sumatif itu tidak ada. Tapi karena mungkin ada faktor-faktor lain Bapak Ibu saya tidak perlu jelaskan ya. Nggak enak saya di sini. Faktor-faktor lain ya. Mungkin mohon maaf ini kalau MGMP bolehlah saya sebutkan, tapi kalau dinas saya tidak mau ngomong ya Bu. Ya, KKM jadi KKTP tidak sih. KKTP itu sebetulnya jauh beda dengan KKM. Mungkin next materi lain saya cara asesmen KKTP, bagaimana menyusun KKTP mudah sekali. Mungkin next juga nanti cara menyusun soal asesmen kelas. Nah, seperti apa? Nanti mungkin kapan-kapan bolehlah diundang lagi. Jadi ya MGMP ya, mungkin supaya ada kegiatan, terus bisa untuk apalagi bikin LKPD masih MGMP ya Bu ya. Kan mungkin ada bonus untuk bisa piknik. Kan kalau nggak kayak gitu susah gitu. Jadi yang saya maksud tadi ada faktor-faktor tertentu kenapa harus masih MGMP yang menyusun gitu, karena ada faktor lain. Kalau iya memang masih ada seperti itu, seperti di kabupaten saya juga masih, nggak apa-apa. Kita kembali ke personal kita dan sekolah kita tidak pakai soal itu kan nggak apa-apa. Nah gitu. Kalau kita ngikut gitu ya, ngikut saja, wah itu salah besar. Tetapi kita mengikut pada siswa, yang benar kita mengikut pada siswa, menyesuaikan dengan kondisi siswa. Begitu ya Bapak Ibu, jangan mengikut pada, tapi kalau sudah terlanjur MGMP seperti itu, bikin LKPD, bikin soal-soal bersama, gimana Bu kalau kita nggak pakai? Ya nggak apa-apa, kembali lagi kepada diri sendiri, mau merdeka belajar apa masih mau kolonial belajar kan gitu. Nah terus kemudian kalau dari sisi kedinasan saya tidak mau menyampaikan, sama aja dengan ada pertanyaan gini, Bu, kenapa itu buku kan udah lama, aku masih dilaunchingkan? Ya kalau menumpuk tidak diluncurkan ke sekolah, ke daerah-daerah, ya nanti rugi dong, udah berapa cetak ya Bu ya? Berapa miliar itu dicetak, kalau tidak langsung dimasukkan arkas dan dibeli oleh sekolahan. Rugi nggak Bu? Puskurbuk? Rugi lah, percetakan rugi, makanya tetap di-share, tapi dengan note, di situ ada di kata pengantar, buku ini salah satu sumber belajar siswa, bukan sebagai acuan mengajar guru. Begitu ya Bu. Sekali lagi, untuk satu kelas pun, satu sekolah pun, Ibu Maya di kelas 7A, saya ngajar di kelas 7G. Bisa saja beda soalnya tuh.
Jadi nggak mungkin sama, karena siswanya Bu Maya beda, cepet-cepet Bu Maya pinter-pinter, anak-anaknya mungkin skenario Bu Maya juga bagus, di sekolah saya kok lambat sekali belajarnya, anaknya banyak yang bolos, jarang masuk, waduh masalah banyak banget. Mungkinkah saya soalnya sama dengan Bu Maya? Nah, itu aja bisa beda loh, bisa beda. Karena capaian anak-anak di setiap sekolah, bahkan di setiap kelas, itu pun beda-beda. Benar nggak Bu? Jadi tidak mungkin kalau kita pakai sumatif seragam. Nah, itu intinya. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu kepengen dibaca panduan dan asesmennya yang lengkap, surut dibaca sampai terakhir, pasti kalimat saya ada semua di situ. Ya, begitu Bu Maya. Ya, ini juga disampaikan oleh Bapak Mukti Ali nih. Saya kurang tahu nih mana nih Bapak Mukti Ali. Beliau menyampaikan, ada nggak ini Bapak Mukti Ali? Iya, Pak Hotman ini Bu. Sebentar saya. Keputusan MTKS. Ya, itu beda lagi Bu. Saya tidak mau bahas itu ya. Pak Hotman saya tidak mau bahas itu. Itu udah tahu masing-masing. Kemudian kalau Pak Mukti Ali tadi mungkin mungkin itu yang dimaksudkan Ibu gitu. Pengalaman Pak Mukti Ali siswa-siswi setelah di asesmen ternyata gagal sesuai dengan yang diharapkan. Dengan menggunakan teknik lain, yang penting siswa memahami. Artinya yaitu tadi otoritas di masing-masing sekolah ya Bu ya. Betul. Otoritas guru juga. Ini ada pertanyaan dari Bapak Heri Supranoto. Dalam memberikan soal ujian, khususnya kenaikan kelas, bolehkah kita memberikan soal dengan menyesuaikan level anak sesuai pemetaannya, Bu? Kalau bisa sih jangan di level-levelkan ya. Gini, ada teknik terbaik tadi yang saya sampaikan di simulasi. Jadi kan relasi fungsi ya tadi ya contoh ya. Nah, relasi fungsi. Nah, anak tadi mau terakhir ya, mau kita melakukan asesmen sumatif ya dengan cara lisan. Kita cukup saja melihat dengan cara, misalnya contoh lah Bu Maya sama Bu Novi sama Bu Hamidah misalnya, levelnya berbeda. Bu Maya tuh ketika ditanya saya, jadi kamu paham nggak fungsinya ini? Paham Bu, fungsinya grafik itu untuk ini. Terus ini. Nah, itu udah kelihatan. Kita tinggal mancing aja, fasilitator sama memantik. Terus emangnya grafik itu untuk apa aja? Nah, gitu. Soalnya cukup gitu. Ya karena melatih daya nalar dan bernalar kritis dulu. Nah, profil pelajar Pancasilanya itu yang dipentingkan. Bernalar kritis. Jadi saya tanya Bu Maya, mohon maaf ya Bu, Maya, kenapa kamu ambil pensil? Iya Bu, karena saya tertarik dengan pensil. Untuk apa pensil? Menulis. Menulis pakai yang mana nih? Ini Bu yang hitam-hitam dari aku. Dia jawabnya lancar banget gitu. Itu untuk menulis dari apa sih? Hitam-hitam itu? Grafit. Grafit itu apa? Ya itu Bu, warnanya hitam. Maya tuh jawab lancar banget gitu. Sip. Saya tanya lagi sama Hamidah. Maaf saya disebut nama aja, contoh aja. Hamidah, kenapa kamu ambil kertas? Karena kertas. Nah, dari situ udah kelihatan. Menilai itu gitu aja dengan interaktif tadi tuh, responsif tuh loh. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan responsif. Mereka responsif cepat atau tidak. Itu untuk mengukur mereka daya bernalar mereka. Kelihatan nanti. Kita capek-capek bikin soal juga paling nggak dikoreksi atau pakai obat nyamuk kalau pilihan gandanya ada 100 ya, atau disilang-silang ya, dibolong-bolongin itu apa itu kuncinya. Cuma juga kan, mendingan kita langsung melihat secara langsung. Novi, kenapa kamu ini? Ya Bu, kami ini. Kami itu, berarti ini anak pintar, ini anak ini. Kan kita bisa lihat langsung. Terus ada anak presentasi, wah bagus banget presentasinya, Maya presentasinya. Mohon maaf teman-teman, Assalamualaikum, saya dari kelompok ini, saya tadi menyampaikan, wah bagus banget. Dari situ sudah kelihatan nggak perlu asesmen sumatif. Tapi yang perlu di asesmen sumatif tadi, Hamidah misalnya, ditanya karena itu yang perlu intervensi. Nah, gitu ya Bu ya, Pak. Jadi kita sesuai anak, kemampuan anak, kebutuhan anak, dan kita memberikan asesmen tidak ke semuanya, tapi kita juga bisa langsung secara formatif dalam proses pembelajaran kita bisa melihat mereka, kemampuan mereka. Seperti itu ya Pak ya, itu simpelnya Pak. Kalau saya jadi guru ini, saya kembali jadi guru, saya lebih suka pembelajaran diferensiasi apa, nggak usah bikin soal. Kadang-kadang saya bikin soal, ulangan bersama, ada uraiannya 10, ada pilihan gandanya, itu saya bikin obat nyamuk itu ya, dikotak-kotakin, kemudian disilang-silang, yang nongol silangnya betul, terus yang nilainya banyak segini, nulisnya sedikit, nilainya segini, akhirnya
enggak akurat penilaian itu. Ya, jadi untuk apa kita ulangi lagi seperti itu? Di kurikulum Merdeka ini diberikan kebebasan untuk kita bisa memberikan asesmen kepada anak-anak baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui formatif maupun sumatif. Sumatif pun tidak harus dilakukan oleh guru kepada semua anak, tapi bisa sesuai kebutuhan siswa. Siswa itu kayaknya kok nilainya masih jelek ya, perlu saya beri sumatif dengan pertanyaan-pertanyaan, dia bisa menjawab, itu sudah bagus. Begitu ya. Yang penting tuh yang dipelajari siswa itu bukan menghafal, tapi esensi dari apa yang dia pelajari. Dia sudah bisa, ya oke, berarti dia bagus. Begitu ya Bu ya. Ya Bu, ini masih ada satu lagi Bu pertanyaan dari Bu Ayu Hestiningrum. Kalau pembelajaran berdiferensiasi diterapkan di kelas rendah, bagaimana caranya Bu? Apalagi kelas siswanya 30 anak. Mungkin di kelas rendah ini maksudnya mungkin di jenjang SD mungkin misalnya. Ya, SD. Ya, SD ya Bu ya. Itu gimana Bu? Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau kurikulum Merdeka mindset K13 dibuang dulu. Di kelas rendah itu kelas 1 dan 2 dan 3. Dan di Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu berbeda level kognitifnya. Kita lihat kognitifnya dulu. Level kognitifnya itu berbeda dengan K13. K13 itu dari kelas rendah sampai kelas tinggi. C1 sampai C6 itu harus ada. Benar nggak? Level rendah sampai hot itu harus ada. Tapi di kurikulum Merdeka itu fasenya, makanya ada fase itu dibuat level kognitifnya sesuai perkembangan siswa. Jadi kalau kita menggunakan taksonomi Bloom secara urut di kurikulum Merdeka agak sulit. Ya, nanti Ibu sulit sekali. Yang memudahkan kita ada yang menjadi konsep backward design-nya dari kurikulum Merdeka itu gini. Fase A, B, C itu level kognitifnya mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Nah, kemudian level fase D itu memahami dan menganalisis. E dan F mengevaluasi dan mencipta. Levelnya sendiri. Nah, materinya sama loh kalau mau Bapak Ibu perhatikan CP dari kelas fase A sampai fase F. Materinya tuh karakteristik makhluk hidup ya. Nah, tetapi di fase AB itu isinya itu mengidentifikasi makhluk hidup saja. Kalau di SMP di fase D itu dia sudah mengklasifikasi. Di fase E dan F dia sudah harus bisa mengevaluasi mengapa keterkaitan antara makhluk hidup itu ada di udah mulai sulit. Nah, kemudian kalau di fase A itu, mohon maaf, di fase A di kurikulum Merdeka itu level kognitif yang dipakai sesuai standar fase. Ketika SMP ya, fase SD, kelas rendah tadi, kan mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Level terendahnya itu mengidentifikasi. Toh sampai ada anak yang mampu memahami dan menganalisis itu nggak masalah, tapi Bapak Ibu menilai adalah cukup dengan mampu mengidentifikasi. Mendeskripsikan itu sudah tertinggi untuk kriteria ketercapaian. Jadi nggak akan pusing Bapak Ibu untuk menilai anak-anak kelas membuat asesmen memberikan asesmen kepada siswa yang beragam, apalagi di level kelas 1 banyak yang nggak bisa baca ya. Nah, itu dia. Nggak bisa baca ya, banyak yang bisa baca pasti itu. Nulis juga banyak yang nggak bisa nulis di kelas 1. Nah, itu Bapak Ibu cukup bisa mengidentifikasi saja sudah bagus. Sudah lolos. Begitu ya Bu, memberikan asesmennya. Jangan seperti kayak K13 soal, kadang soalnya juga di kelas rendah dibacakan oleh gurunya, jawabannya sudah ada. Itu anak-anak saya itu sekolah SD kemarin beberapa tahun lalu. Soalnya dari gurunya, kemudian anak-anaknya dikasih tahu, dibacakan, jawabannya juga dikasih tahu. Itu fase kurikulum K13 anak saya mengalami seperti itu. Dan di kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Jadi tidak perlu pusing kalau kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, gunakan lingkungan sebagai sumber belajarnya anak-anak. Misalnya contoh, contohnya apa tadi? Karakteristik makhluk hidup ya. Karakteristik makhluk hidup di fase D, SD, fase level rendah. Mengidentifikasi makhluk hidup. Anak-anak bisa nggak nih? Gampang sekali kok ngetesnya. Anak-anak, coba kalian semua keluar ya dari sekolahan kamu, gerbang sampai masuk ke dalam kelas,
Coba kamu ambil satu aja yang menurut kamu itu makhluk hidup. Nah, nanti tuh dia lihat si anak tadi, ibu guru bisa menilai langsung, oh dia paham makhluk hidup, oh dia tidak paham. Karena apa? Ambil batu, oh ambil kayu, berarti dia tidak paham. Oh anak ini pintar. Nah, sesimpel itu loh pembelajaran diferensiasi untuk memahami makhluk hidup. Begitu ya Bu ya, jadi tidak perlu pusing kalau kelas rendah pembelajaran diferensiasi diterapkan bagaimana, menilainya bagaimana, nggak usah pusing. Begitu ya Bu ya. Baik Ibu, ternyata ini Bapak Ibu yang hadir di sini, yang bergabung di sini juga sangat antusias mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Ini terbukti masih ada lagi Bu ternyata pertanyaan dari Bapak Hotman Panggabean, ya. Beliau ini sedikit curhat kayaknya. Beliau Pak Hotman ini mengajar di SMA fase EF. Banyak curhat dari rekan guru di SD pada fase A, B, C. Beberapa anak belum bisa membaca dan berhitung, sementara anaknya naik kelas terus. Katakanlah ada di fase B, kelas 4 SD, tapi nggak bisa baca. Nah, itu bagaimana Bu solusinya? Karena nggak boleh ada yang naik F. Iya. Betul Bu, pertanyaan bagus dan berulang kali pertanyaan itu dilontarkan saya ketika saya kunjungan beberapa wilayah. Jadi kata mengidentifikasi Pak, tadi contoh-contoh ya, kalau zaman K13 ya contoh, menjawab soal kan Bu ya, baca buku nggak bisa, malah dibacakan soalnya ya. Kalau ulangan dibacakan soalnya oleh gurunya, jawabannya kasih tahu. Itu anak saya ngomong sendiri, kamu nilainya 90? Iya Bu, kamu kan belum bisa baca. Waktu itu kelas 1 saya masih ingat, kan itu Bu dibacakan gurunya terus jawabannya suruh ini gitu. Jadi memang kamuflase. Jadi makanya di kurikulum Merdeka itu sangat simpel sebenarnya di pembelajaran Merdeka belajar. Pertama Pak, Bu, contoh mampu mengidentifikasi materinya makhluk hidup, mampu mengidentifikasi. Dia tahu makhluk hidup ini manusia, tumbuhan, hewan. Ketika dia suruh ambil dia bisa. Sudah nggak bisa baca juga nggak apa-apa gitu loh. Saya kameranya saya buka supaya saya kelihatan kayak galak-galaknya kelihatan gitu. Walaupun merah mukanya. Terus kemudian contoh memahami keberadaan diri dengan lingkungan terdekatnya. Contoh. Ketika si siswa tersebut coba tuliskan alamat kamu, dia bisa nulis. Tapi ada yang coba sebutkan alamat kamu dia tidak bisa. SD, nggak tahu alamatnya. Nah, tapi saya tahu alamat saya tinggal di mana. Tapi dia tidak tahu, dia bingung. Tapi ada yang bisa gambar. Ini lewat sini ada. Ngomong pun bisa, lewat sini bisa. Tapi ada yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa apa-apa. Caranya bagaimana mengetes? Boncengkan sama bapak ibu naik motor, set, ya kan? Taruh di belakang anaknya. Keluar gerbang sekolah, lewatnya mana nak? Oh berarti ke sana. Ini tahu loh, dia tuh paham enggak alamat rumah dia. Nah gitu kan, cara ngetesnya gitu. Kalau nggak bisa nulis, nggak bisa baca anaknya, gitu. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca dan nggak bisa ngomong. Tapi cuma gini aja diboncengkan saya naik motor. Kemana ini? Sana atau ke sana? Sana. Tidak sana. Terus kata anaknya kan nggak ngomong, nggak bisa baca. Makanya perlu dinaikkan karena kurikulum Merdeka itu bebas, nggak apa-apa sih. Cara guru saja untuk mengetes dia bisa atau enggak, caranya banyak cara. Terus mana lagi? Masih terus mantuk-mantuk saja gitu, nggak bisa ngomong. Belok kemana lagi? Jangan kanan atau kiri ya, dia nggak tahu kanan atau kiri ya kan? Karena ya terus. Sudah sampai perumahan, mana gangmu? Tunjukkan, terus dia nunjukkan. Sampai di rumahnya, ini rumah kamu. Coba diketok sama gurunya, tok, assalamualaikum. Kok kamu pulang? Nah, menurut ibu itu lolos nggak? Dengan tujuan pembelajaran memahami keberadaan diri di lingkungan keluarganya, memahami alamat tempat tinggal misalnya. Menurut bapak ibu, dia termasuk lolos nggak? Karena dia mampu menunjukkan. Lolos, nggak apa-apa walaupun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi dia tahu tempat tinggalnya. Tahu tentang keberadaan dirinya. Berarti lolos. Nah, itu sesimpel itu loh. Sesimpel itu. Lolos. Jadi dia lolos. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu gambaran saya. Jadi dengan berbagai cara dia paham nggak? Kalau Bapak Ibu boleh mempelajari kurikulum Merdeka, baca juga Six Facet Understanding. Di situ ada 6 pemahaman siswa. Dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa menulis, dia tidak bisa apa, tapi dia bisa mengekspresikan, nggak apa-apa.
dia tidak bisa ngomong tapi dia bisa menulis, ya nggak apa-apa. Dia tidak bisa ngomong, tidak bisa nulis, ketika ditanya cara membuat ini gimana, dia bisa. Kamu bisa bikin kopi, coba diomongkan, nulis, coba praktekkan. Oh iya, enak, kamu pinter, jadi aplikatif, langsung ngomong nggak bisa, nulis nggak bisa, tapi dia bisa menunjukkan. Itu namanya six facet understanding, 6 pemahaman siswa yang tidak harus sama semua, bisa berempati. Coba contoh terparah di Indonesia, degradasi moral. Mau tahu nggak? Ada kecelakaan nih. Itu juga termasuk six facet understanding. Ada kecelakaan. Ngomongnya pelajaran PKN agama, tolong menolong anu yang kesusahan gitu toh. Tapi kenyataannya ada kecelakaan. Anak-anak yang foto, mengkamera, klik selfie, kecelakaan, posting status. Benar nggak? Tapi ada anak tidak posting status, langsung dilempar, itu nolongin. Nah, berarti tuh dia tuh pemahamannya bagus tentang menolong orang dengan cara empati. Walaupun nilainya jelek, tapi dia bagus. Daripada kayak tadi. Selfie di kamera, terus posting status, kecelakaan terjadi pada tahun sekian, pergi sudah dapat videonya, anak itu pergi. Tapi ada anak yang nolongin, aduh kasihan, rumahnya di mana Mbak? Nah itu dia. Berarti dia tuh six facet understanding, 6 fase pemahaman siswa yang tidak harus hierarki. Dia berempati, empati salah satu six facet understanding. Jadi tidak harus bisa menulis, membaca. Berempati pun termasuk, tidak bisa ngomong, tidak bisa nulis, tapi dia bisa menunjukkan cara membuat aplikatif, itu udah bagus. Jadi Bapak Ibu, ya kembali, bacalah panduan pembelajaran dan assessment, ya, yang terbaru. Banyak yang beredar masih lama, yang terbaru. Di situ sudah sangat terlihat ada six facet understanding dan tidak harus terhierarki semuanya. Begitu ya Pak ya. Jadi banyak cara untuk mengatasi anak-anak yang apa itu namanya? Yang ABK ya Bu ya, perlu intervensi khusus, banyak cara. Dengan kreativitas seorang guru aja. Dimensi profil pelajar Pancasila kreatif, mandiri, dan lain. Nah, dimensi profil pengajar Pancasila juga ada. Dimensi profil pengajar Pancasila, guru juga harus kreatif, mandiri, ya kreatif juga. Jangan asal mulang pakai buku, ngajar pakai buku, dah gampang. Ini materinya ini anak-anak yang nggak bisa dimarahin habis-habisan. Jangan. Sekarang harus bisa skenario yang kira-kira paham, ya sudah lolos. Kan karena kurikulum merdekanya begitu. Nanti kalau Bapak Ibu nggak pengen kayak strategi kayak saya, ya berdoa saja kurikulum merdeka Pak Nadiem Makarimnya lengser 2024 ganti kurikulumnya kembali 13. Ya enggak? Nah, dikasih enak ikuti aja. Benar nggak Bu? Iya. Udah gitu ya mungkin ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini ada banyak sekali aplaus dari para peserta ini. Ya Ibu, suaranya masih terdengar Bu? Masih Bu. Ya. Kita akhiri ya Bu, mungkin kapan-kapan saya boleh tampil di KKTP materi tentang menyusun asesmen AKM kelas yang paling mudah sekali dan kontekstual serta berdiferensiasi. Boleh Bu, kapan-kapan. Ini hampir seluruh peserta ini memberikan aplaus terhadap penyampaian yang Ibu berikan. Dan ini masih ada Bu, waktu sedikit lagi masih ada dari pertanyaan dari Bapak Heri Susanto. Jika diferensiasi dilakukan lebih memperdalam materi ajar dengan menaikkan level kognitif pada tujuan pembelajaran, apakah termasuk diferensiasi konten Bu? Tidak. Jadi pembelajaran itu untuk menaikkan level kognitif itu bukan berarti diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan apa yang mau dipelajari siswa, apa yang disukai siswa, apa yang mau dipelajarinya gitu. Seperti tadi misalnya contoh sekali lagi, anak-anak hari ini kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup ya. Nah contoh
Sekarang coba kalian cari di lingkungan kita, sekitar sekolah kita, di luar maupun di dalam kelas, cari yang itu dimaksud, yang kamu pikir itu adalah makhluk hidup. Nah, itu dia. Oh, ada yang ambil pohon, berarti dia mau mempelajari makhluk hidup berupa tumbuhan. Oh, ada yang menunjuk gurunya, berarti dia mau mempelajari makhluk hidup manusia. Ya, Bu ya? Oh, ada yang mau mempelajari hewan karena dia lihat kucing lewat. Oh, berarti dia mau mempelajari makhluk hidup kucing. Yang membedakan tuh itu diferensiasinya. Jadi dia mempelajari kucing, yang ini mempelajari tumbuhan, yang ini mempelajari manusia. Nah, gitu. Begitu ya, Pak, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas penyampaiannya. Ini saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar bahwa link untuk presensi sudah dilampirkan di kolom message, silahkan diisi. Nanti kemudian setelah itu akan ada sertifikat, tapi bukan sekedar sertifikatnya, yang penting pada hari ini ilmunya kita mendapatkan sangat luar biasa. Baik, Ibu Maya, mohon maaf tadi ada satu yang belum saya jawab. Jadi level kognitifnya dinaikkan boleh nggak? Gitu ya Bu ya, saya lupa terakhir tadi. Level kognitif boleh nggak dinaikkan di kontennya? Jadi level kognitif itu pakainya standar. Standarnya terbanyak. Kalau fase SD tadi kan mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Ketika mau memakai level memahami nggak apa-apa, ya. Mau pakai level menganalisis nggak apa-apa. Tapi terlalu tinggi, nanti Bapak Ibu pusing sendiri. Akhirnya kejar KKM, tarik nilai. Nah, mendingan pakai standar yang sudah ditetapkan saja. Kalau fase A itu ya masih skala rendah. Level kognitif rendah. Tapi di dalam pembelajaran kok ada anak yang bisa mencapai mencipta, kok ada anak 2-3 anak yang bisa mencapai fase level kognitif mengevaluasi, kok ada sampai anak yang bisa menganalisis. Nggak apa-apa, berarti nilai dia memang spesial, berarti dia cibi, siswa istimewa, bakat istimewa, begitu. Jadi biarkan berkembang sesuai kemampuan mereka, teaching at the right levelnya biarkan sesuai level kemampuan mereka. Kita jangan mematok level kognitif yang terlalu tinggi, akhirnya anak-anak yang levelnya rendah kegeret, susah. Nah, gitu. Jadi kita nggak apa-apa Bu, di fase ABC itu anak SD kelas 1 sampai 6 itu kita pakai level kognitif mengidentifikasi mencipta, mengidentifikasi mendeskripsikan. Tapi ada anak yang bisa memahami, nggak apa-apa. Tapi di kelas rendah ada anak mengidentifikasi aja nggak bisa gitu ya. Ya sudah, mengenali di fase PAUD. Kan PAUD kan transformasi ya, transisi ke PAUD ke SD ya, fase kelas rendah kan ada toh. Nah, jadi mengenali tidak apa-apa, masih mengenali itu fase pondasi, menemu dan tunjukkan itu fase pondasi. Jadi di kelas 1 itu masih ada yang masih mengenali, belum bisa mengidentifikasi, nggak apa-apa. Tapi di anak fase ABC, kelas SD itu, kelas rendah maupun tinggi, ternyata ada anak yang bisa menganalisis. Pintar sekali anak ini, cerdas. Ya sudah, enggak apa-apa. Kita menilai sesuai dengan kemampuan mereka. Kita jangan mematok level kognitif yang terlalu tinggi. Nanti kita kesulitan sendiri, kejerat sendiri nanti. Kita pasang tinggi-tinggi, ternyata yang rendahnya nggak bisa. Akhirnya kita geret kayak KKM. Katrol lah nilai lagi. Kan percuma. Ya kan gitu. Begitu ya Pak. Bu, makasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini ada lagi permintaan dari peserta yang ingin memperdalam materi, mohon untuk di-share modulnya Ibu, nanti bisa di-share kepada panitia ya Bu, Pak Nanang ya Pak ya. Baik. Biar bisa dibagikan ke rekan-rekan. Dan untuk kegiatan sore hari ini masih ada waktu sedikit ya. Yang terakhir yaitu closing statement tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari Ibu Eni bisa menyampaikan closing statement-nya. Baik, cuma saya ada satu closing statement yang bagi saya tadi sekilas agak menarik. Ketika kita melakukan sesuatu pembelajaran merdeka yang berbeda dengan lainnya, seperti kebanyakan tadi, Bu, masih ada yang gini, saya mau tampil berbeda. Kalimatnya begini, mereka menertawakanku karena aku berbeda,
tapi aku akan mentertawakan mereka karena mereka semua sama. Nah, itu dari Kurt Cobain. Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Closing statement. Mungkin Pak Nanang bisa menyampaikan juga, Pak Nanang? Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Maya Wirnasari, Bu Dr. Eka Kus. Luar biasa Bu Dokter, terima kasih banyak, materinya luar biasa ini. Luar biasa Bu Dokter, terima kasih banyak, materinya luar biasa ini. Kami jadi lebih banyak belajar lagi. Ini Bu Maya dengan Bu Eni. Ini satu kop ini Bu Maya dengan Bu Eni, ini sama-sama orang-orang IPS ini. Iya. Jadi ini untuk closing statement saya jadi ini untuk closing statement saya pada kesempatan hari ini adalah jangan pernah kita berhenti untuk belajar ya, karena belajar itu adalah sebuah tugas dan kewajiban kita meskipun kita adalah seorang pengajar. Jadi belajar itu harus tetap terus kita lakukan. Demikian Ibu. Terima kasih Pak. Pak Nanang. Jadi tadi saya juga ingin menyampaikan sedikit, Pak, siapa tadi jangan ngeluh ya Pak kalau anaknya ada yang belum bisa baca gitu. Masa-masa itu nanti pasti akan kita rindukan ketika mereka sudah tumbuh ya, betul sekali. berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Betul sekali. Ya, kalau closing statement dari saya adalah kurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, gemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Nah, setiap manusia itu pasti ada kekurangannya dan punya kelebihan. Nggak mungkin punya kelebihan yang sama. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita sampaikan sesuai dengan apa potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Iya. Keren. Terima kasih Ibu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sampai di sini ya. Mungkin yang lain sepertinya masih antusias ini sampai sampai sore ini peserta masih tetap standby ya. Untuk terakhir, marilah. Mungkin Pak Nanang ada tambahan sebelum saya tutup. Cukup. Oke, baik. Intinya adalah berterima kasih banyak kepada rekan-rekan ya. Nanti jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Bu Maya tadi bahwa kita sertifikat disediakan ya, tapi syaratnya adalah presensi harus terisi dan emailnya harus dalam keadaan aktif ya. Kemudian modul terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau Bu Eni, itu nanti insya Allah kita akan share ya melalui email Bapak Ibu sekalian. Kemudian hasil dari webinar kita hari ini insya Allah kita akan tayangkan full di channel YouTube kita ya. Nanti bisa di review atau Bapak Ibu ingin belajar kembali, memahami kembali tentang apa yang disampaikan oleh Bu Eni, kurang paham dan apa yang perlu digali kembali, nanti bisa dilihat di channel YouTube kita gitu ya. Mungkin itu Bu Maya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, hari sudah menjelang sore, waktunya sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Eni atas sama-sama Bu. Mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, berbagi ilmu. Kalau berbagi uang itu bisa habis, kalau berbagi ilmu itu tambah. Setuju. Ya, itu saja yang bisa kita lakukan hari ini. Dan untuk terakhir, saya mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Saya Maya Wirnasari mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf Bapak. Terima kasih. Terima kasih semua peserta. Mohon maaf. Ya, saya akhiri. Bisa share gambar bersama Pak. Gimana Ibu Maya? Gimana Ibu Maya? Gimana Bu Maya? Bisa capture gambar bersama dengan Ibu Eni tadi. Ibu Eni sudah keluar. Sudah saya capture saya. Saya sudah capture tadi. Terima kasih. Selamat sore.
sore Bapak Ibu. Oke, selamat sore semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar yang lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.